KPJ itu sebetulnya bukan band, jadi dia lebih ke perkumpulan. Perkumpulan. Jadi perkumpulan anak band di Gorontalo yang mau join sama kita. Cukup biasanya sih ini terbentuknya karena nongkrong-nongkrong. Biasanya kan kita habis misalnya perform di kafe-kafe yang di Gorontalo ini, kita ada tempat sendiri. Jadi kita ngumpul di situ, kita ngobrol di situ, pokoknya ngobrol lepas, ngobrol masalah musik, kemudian macam-macam lah ngobrolnya. Dan akhirnya terrealisasi juga ya musik senja dari anak-anak KPJ. Kira-kira kalau kolaborasi sama anak-anak pariwisata, kan pariwisata nggak bayar dong. Kira-kira apa yang benefit yang didapatkan anak KPJ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali. Selamat datang di Panita Podcast Banyak Cerita. Dan masih sama dari episode kemarin. View latar belakangnya masih Danau Perintis yang luar biasa populernya saat ini. Dan di episode kali ini luar biasa sekali juga saya ditemani oleh Pak Kasat Reskrim Bone Bolango. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, bisa diperkenalkan dulu kali ini kira-kira Pak Kasat ini siapa namanya kepada teman-teman? Kalau saya biasa dipanggilnya, kalau anak-anak KPJ panggil saya Bang Ari. Bang Ari. Nama lengkap saya Muhammad Arianto. Muhammad Arianto. Oke, teman-teman Panita ya, perlu kalian tahu kalau Pak Arianto ini juga sekaligus sebagai penasehat KPJ. KPJ itu merupakan band yang kepanjangannya adalah Komunitas Penyanyi Jalanan. Coba bisa Pak Arianto perkenalkan kepada teman-teman semua apa itu kira-kira KPJ? KPJ itu sebetulnya bukan band, jadi dia lebih ke perkumpulan. Perkumpulan. Jadi perkumpulan anak band di Gorontalo yang mau join sama kita. Cukup biasanya sih ini terbentuknya karena nongkrong-nongkrong. Biasanya kan kita habis misalnya perform di kafe-kafe yang di Gorontalo ini, kita ada tempat sendiri. Jadi kita ngumpul di situ, kita ngobrol di situ, pokoknya ngobrol lepas, ngobrol masalah musik, kemudian macam-macam lah ngobrolnya. Nah di situ kita biasa juga kalau di obrolan itu kita selipkan juga tuh. Biasanya kayak ada isu-isu apa sih yang terjadi di wilayah Gorontalo. Contoh misalnya kayak ada bencana alam, kemudian ada yang perlu bantuan orang sakit butuh dana, makanya kita di situ kita rembukan di situ. Jadi saya kan selalu melihat Pak Kasat ini tuh Pak Ari ya. Oke Pak Ari, saya selalu melihat KPJ kalau saya lagi nongkrong di Taruna, lagi nongkrong di kafe-kafe, selalu ada KPJ. Saya pikir KPJ itu adalah band. Jadi ternyata dia adalah satu komunitas yang merangkul seluruh musisi Gorontalo seperti itu. Dan perlu kalian tahu kalau kalian tahu Pak Ari ini juga sebagai musisi kalau saya lihat, karena suka tampil nih. Kira-kira dari kapan nih tampil di Danau Perintis ini? Kalau Danau Perintis kebetulan kita udah 3 kali ya main di sini. Dari setiap hari Minggu, kemarin udah 3 kali, jadi udah 3 minggu kita main. Dimulai kalau nggak salah itu ya 3 minggu yang lalu lah. Kira-kira gimana ceritanya bisa-bisanya KPJ bisa berkolaborasi sama pariwisata khususnya sama Danau Perintis, bisa-bisanya manggung di sini? Luar biasa, idenya luar biasa, pas banget sih. Jadi awalnya kan memang saya suka nongkrong di sini dulu waktu memang baru buka. Jadi saya memang suka nongkrong di sini. Kebetulan ada kopi itu yang di sebelah sana, kopi yang pakai mobil Katana merah kalau nggak salah itu. Nah di situ, jadi saya ngopi di situ. Habis ngopi, saya lihat suasananya kok enak gitu kan. Ini kalau misalnya ada musik-musik, karena kan nggak ada musik tuh. Betul. Jadi kita cuma pakai speaker kecil tuh yang di mobil. Jadi memang muncul ide saya untuk ini enak nih kalau dibikin musik. Cuman musiknya kita memang konsepnya musik senja. Jadi ya kan sekarang sudah ada konsep musik senja itu ya musik-musik seperti inilah yang semi akustik. Betul. Jadi semi akustik. Habis itu kebetulan juga pada pas 1 minggu sebelum kita main, jadi ada teman saya juga yang dari KPJ, kita datang nongkrong di sini sama-sama. Ya udah ngobrol, tukar pikiran. Dia bilang, ayolah bang kita bikin, katanya gitu. Terus konsepnya gimana? Saya bilang, ya konsepnya kita bikin semi akustik aja. Ya sudah, makanya saya bilang saya komunikasi dulu sama Pak Kabid, karena saya tahu di sini kan yang pegang Pak Kabid. Betul sekali, perizinannya, pengelolaannya, tentu harus berkomunikasi dengan Pak Yudin ya, yang setiap hari stay di sini juga. Dan Pak Ari juga sering saya lihat ternyata ada juga di Danau Perintis. Dan akhirnya terrealisasi juga ya.
musik senja dari anak-anak KPJ. Kira-kira kalau kolaborasi sama anak-anak pariwisata, kan pariwisata nggak bayar dong. Kira-kira apa yang benefit yang didapatkan anak KPJ? Kalau benefit sih, ini kan sistemnya kita kayak ngamen ya Mbak. Oh, ngamen. Nah, jadi nanti itu di depan ada kotak. Jadi kotak itu ntar anak-anak KPJ yang lagi free nggak main itu mereka jalan bawa kotak. Jadi itu seikhlas ya. Betul. Dan itu juga digunakan untuk akomodasi teman-teman juga. Biasa kita bagi tuh. Misalnya yang jauh-jauh ya kita kasih uang bensin dari hasil itu. Jadi betul. jadi itu istilahnya di sini memang pure anak-anak yang pengen mau main. Jadi memang tidak ada budget ataupun tidak ada omongan masalah budget ke pihak manapun. Jadi memang pure dari kita, dari KPJ untuk membantu perkembangan dari pariwisata di Bonebolango. Terus yang awalnya Pak Ari sama siapa sih yang mencetuskan KPJ harus stay di sini setiap weekend? Saya sama Mas Galang. Mas Galang. Ya, Saya jadi siapa kita lagi? ngobrol sama Mas Galang, kemudian juga sama Mas Iwan juga kebetulan yang memotori lah istilahnya. Ayolah kita katanya main di situ. Memang kemarin terkendala sama player. Rencana kita mau mainnya hari Sabtu, malam Minggu kan. Betul. Cuman kita lihat player-player KPJ rata-rata itu udah main di kafe-kafe yang ada di Kota Gorontalo maupun di kabupaten tersebar. Jadi yang di sini stay di sini. Jadi yang stay di sini ini sekarang yang memang tidak ada jadwal. Oh, jadi bagi yang mau aja yang free Iya, bisa yang free datang. join aja gitu. Ya, bareng. kita kan juga punya grup WA. Jadi di grup WA kita share di situ. Ayo yang mau main siapa ngelis. Jadi ngelis kita bagi tuh lagunya berapa lagu. Band ini berapa lagu atau ada yang solo mau berapa lagu gitu. Sehingga memang kita batasi waktunya cuma sampai jam 10 malam. Dari sore. Kalau Pak Ari sebagai penasehat KPJ sendiri, kira-kira dari minggu pertama sampai dengan sekarang nih lagi pada jamming-jamming di belakang, kira-kira apa experience-nya, pengalamannya apa yang didapatkan? Terus Di Danau Perintis kalau experience-nya sih dari segi audiens asik. Dari segi audiens asik, kemudian juga mungkin karena di sini kan istilahnya jarang ada live musik. Betul. Ya, di Bonebolango saya lihat jarang. Saya pun kalau mau nikmatin live musik biasanya saya ke kota. Makanya karena saya tinggal di Bonebolango sekarang. Betul. Jadi saya pengen ya di Bonebolango adalah gitu, walaupun dari kita juga gitu loh. Iya, mengingat ini wisata alam ya. Ini masih bisa dibilang wisata alam. Terus kayak jarang ada live musik. Iya. Iya, kayak ini di Bonebolango luar biasa dong ya. Kolaborasinya bersama pariwisata Bonebolango. Ini merupakan salah satu atraksi juga yang disediakan oleh wisata Bonebolango, khususnya Perintis, seperti bebek-bebek, terus ada berbagai macam sajian, terus juga ada live musik. Kalau dari Pak Kasat sendiri, kita beralih ke pertanyaan lain nih, sebagai penasehat KPJ itu sendiri, kira-kira tujuannya apa Pak? Selain untuk tujuannya kita sih apa cuman gabut aja gitu? Kalau dibilang gabut sih iya, tapi lebih ke penyaluran hobi sih Mbak. Karena kan kita dari berbagai kalangan kan di KPJ. Ada yang dari PNS, ada yang dari Polri, berbagai macam latar belakang. Ada yang dari mahasiswa, ada juga pelajar. Jadi kita hari Minggu begini ini mengumpulkan teman-teman KPJ, ayolah kita refreshing bareng. Makanya ini nggak dibatasin nih. Kalau mau datang ke sini mereka datang sama istrinya, datang sama ceweknya, kita nggak batasin. Jadi terserah. Jadi sekalian refreshing juga. Berarti KPJ stay di sini ya merupakan yang pertama kolaborasi bersama dengan pariwisata, ya tentu kita saling menguntungkan. Terus kemudian juga jadi ajang refreshing. Ya, refreshing untuk kita sendiri, untuk pribadinya dari KPJ sendiri kita refreshing di sini. Kita refreshing sekalian menghibur gitu. Kalau dari KPJ sendiri kira-kira ada target nggak sih? Kita harus melahirkan salah satu band yang harus populer gitu di Indonesia misalkan. Atau kita nggak usah ada ambisi deh gitu. Kalau target sih ada Mbak, cuman kan memang ada beberapa juga yang digabung di KPJ di band-band besar Gorontalo. Contoh ada yang main di Music Man, kemudian ada yang minggu kemarin kan Andre Tahaku juga ada. Jadi memang sebetulnya udah ada. Jadi kita ini cuma sebagai tempat dan wadah untuk menyalurkan hobi teman-teman yang memang misalnya dari hari Minggu kita nggak ada kegiatan, jadi ada kegiatan. Betul. Jadi kita nggak ada nama bandnya nih, ya udah ngalir aja gitu. Iya.
Kalau untuk KPJ sendiri kira-kira udah punya lagu sendiri nggak? Atau mini album mungkin atau single? Rata-rata teman-teman punya semua. Punya? Ya. Lumayan populer nggak lagunya? Kalau untuk indie kayaknya punyanya Galang itu udah. Jadi sebentar ya, saya bakal request satu lagu yang mungkin akan kita tampilkan di podcast ya. Biar apa ya, teman-teman juga tahu nih, kenal nih lagu-lagu yang diciptakan oleh anak-anak KPJ biar populer. Oke. Harapannya nih Pak Kasat untuk Pak Ari ya, untuk KPJ kira-kira apa? Kalau harapan saya sih, karena kan saya nggak mungkin stay di Gorontalo terus. Betul. Jadi harapan saya untuk teman-teman KPJ ya tetap berkarya aja, kemudian tetap di dalam kegiatan yang positif, sehingga istilahnya bisa mengayomi anak-anak maupun yang sudah dewasa, mahasiswa di berbagai kalangan lah untuk berbuat positif. Betul. Harapannya itu. Kalau untuk kolaborasi KPJ dan pariwisata khususnya perintis, Danau Perintis. Harapan saya sih kalau untuk di Dinas Pariwisata khususnya di Danau Perintis agar lebih dijaga lagi lah ini tempat Danau Perintis ini, karena memang saya lihat ini kan juga kita di sini main juga nanti kita sediakan kantong sampah. Betul. Jadi setelah kita main, setelah kita main kita akan bersihkan. Memang itu udah kemarin memang jadi evaluasi saya. Pada saat kita main kemarin berantakan, saya bilang ini nggak bisa kayak gini. Betul. Nah, kita bersihkan sampahnya yang ada di sini, sehingga nggak bikin kerjaan lagi buat orang lain. Gitu. Iya betul. Jadi luar biasa ya KPJ ini, selain bisa menghibur teman-teman yang datang di Perintis, juga itu pengunjung juga bisa melihat ini aksi dari anak-anak KPJ yang membersihkan lingkungan ya, sampah yang minimal sampai kita bawa sendiri lah ya, bisa kita pungut, ya itu juga bisa membangkitkan semangat mereka untuk tidak membuang sampah atau memungut sampah-sampah yang ada di Danau Perintis ini sendiri. Oke, pertanyaan terakhir Pak Kasat, kira-kira dari kalau kita lihat ya, Danau Perintis ini kan yang masih dirintis, pengelolaannya masih baru saja dimulai. Kalau dari segi keamanannya gimana Pak? Kalau segi keamanan kan malam minggu kemarin saya datang ke sini. Betul. Saya datang ke sini dalam rangka patroli, dalam rangka dinas. Saya lihat juga dalam keamanannya sudah saya sampaikan juga. Sudah ada Satpol PP, sudah ada yang muter juga ngikut kita untuk patroli, itu udah bagus. Tapi memang nantinya kalaupun ada tindakan-tindakan dari pengunjung yang memang di luar batas atau misalnya kayak bawa minuman apa segala macam, nggak bisa ditegur oleh pengelola, silakan laporkan ke kami di Polres Bonegolango. Betul. Oke, sebelum kita closing Pak Kasat, saya pengen Pak Kasat kasih tahu ke teman-teman Bonebol, legenda wisata alam Gorontalo. Oke. Pariwisata alam Gorontalo. Oke. 1, 2, 3. Bonebol, legenda pariwisata alam Gorontalo. Oke, sekali lagi ya biar kompak. Bonebol, legenda pariwisata alam Gorontalo. Oke, terima kasih Pak Kasat, sehat selalu. Semoga KPJ juga makin sukses, Pak Kasat juga makin sukses ya. Amin. Dan terima kasih sudah berkolaborasi bersama saya dan podcast Panita, podcast banyak cerita.